kasih kesempatan pada saat ini untuk memaparkan materi atau mata kuliah dengan teologi perjanjian baru. Dan sebelum itu, perkenalkan nama saya Disman Halal. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mulai dari bab 1 sampai bab 3. Baik, langsung saja. Judul bab 1 yaitu Introduksi Teologi Perjanjian Baru. Bagian A yaitu pengertian teologi. Kata teologi berasal dari dua kata yaitu atau dalam bahasa Yunani yaitu theos. Theos yang artinya adalah Allah dan logos yang artinya adalah firman atau kata atau perkataan. Masuk kita pada bagian B, teologi perjanjian baru. Teologi perjanjian baru merupakan ilmu teologi Alkitabiah dan bersifat deskriptif atau menggambarkan yang membuat 27 kitab dalam perjanjian baru. Ada dua tentang teologi perjanjian baru yaitu satu, fungsi dari teologi perjanjian baru. Fungsi dari teologi perjanjian baru adalah sebuah proses dan usaha mengenal Dia atau Kristus dan pelayanannya serta pekerjaannya sehingga taat kepadanya. Nomor 2 adalah pendekatan teologi perjanjian baru. Pendekatan dalam teologi perjanjian baru itu adalah menggunakan pendekatan teosentris, artinya sebuah pendekatan yang berpusat pada Allah dan memakai metode analisis, gramatikal, historis, dan kontekstual. Berapa metode tersebut dapat diartikan yaitu metode analisis. Metode analisis adalah berarti menyelidiki terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui memahami keadaan yang sebenarnya. Masuk pada nomor 2 yaitu metode gramatikal. Gramatikal adalah yang berhubungan dengan masa lampau dan atau masa sejarah. Ketiga yaitu atau terakhir kontekstual. Kontekstual adalah situasi yang ada hubungan dengan kejadian atau suatu kejadian. Di satu sisi terdapat dua pokok penting dalam mempelajari teologi perjanjian baru yaitu satu, memahami Allah dan menginformasikan tentang dirinya dan nasib daripada manusia. Yang kedua yaitu Allah memperlihatkan dirinya dan memperlihatkan nasib daripada manusia. Masuk kita pada bagian C yaitu hubungan teologi PB dan PL. Hubungan PL dan PB yang berkaitan yang sangat erat. PB adalah yang memandang ke depan dan sedangkan PB memandang ke belakang. Ada beberapa pandangan tentang teologi PL dan PB sebagai berikut. Satu, menurut pandangan Hibner Krim, pengaruh yang dominan pada abad yang ke-19 mengenai penafsiran Alkitab. Yang kedua yaitu menurut Rudolf Bultmann, sejarah kegagalan. Yang ketiga adalah menurut Friedrich Baumer, yang artinya adalah merupakan sejarah kehancuran, keselamatan dan mengecewakan di dalamnya menunjukkan cara manusia yang hidup dan di bawah hukum Taurat. Masuk kita pada bagian nomor 1 adalah pandangan Alkitab. Pandangan Alkitab adalah pada perjanjian lama memandang ke depan adalah menjelaskan bahwa kitab yang menekankan hal pada masa lalu dan kini. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perjanjian lama memandang ke depan kepada yang baru. Pada dasarnya pandangan ke depan yang dikembangkan oleh para nabi ini menyangkut 4 hal itu. Satu waktu artinya hari Tuhan. Yang kedua yaitu satu pribadi adalah yaitu Mesias. Yang keempat satu tempat dan yang terakhir adalah satu umat. Satu umat yaitu pengharapan akan dibaharuinya satu umat yaitu umat Tuhan. Pada bagian nomor 2 yaitu perjanjian baru memandang ke belakang. Perjanjian baru memandang ke belakang adalah suatu keyakinan
bahwa Mesia yang diharapkan itu sudah datang. Hari Tuhan sudah tiba serta pembaharuan Roh Kudus dan umat Tuhan akan dimulai. Baik, masuk kita pada bagian D, yaitu sejarah teologi Perjanjian Baru. Sejarah teologi Perjanjian Baru ini adalah aliran pemikiran Kristen yang berfokus pada pribadi dan pekerjaan Yesus Kristus. Bagian C yaitu metodologi teologi Perjanjian Baru. Cara untuk meneliti dan memahami Alkitab Perjanjian Baru, khususnya terkait dengan pribadi dan karya Yesus Kristus. Baik, masuk kita pada bab 2 yaitu Injil Sinoptik. Pengertian Injil Sinoptik adalah Injil Matius, Markus, dan Lukas. Kata sinoptik ini berasal dari kata Yunani yaitu sin, yang artinya bersama. Pengertian Injil Sinoptik adalah kehidupan Yesus Kristus dari sudut pandang yang sama, yang menceritakan tentang kelahiran, pelayanan, kematian, dan pas datang Yesus yang kedua kali. Pada bagian B yaitu susunan kitab Injil Sinoptik. Susunan kitab Injil Sinoptik ini adalah urutan penetapan kitab-kitab Injil dalam PB. Dalam garis rencana Allah, Matius ditempatkan pertama bukan karena dituliskan dari lebih dahulu dari Injil yang lain, melainkan dengan garis penggenapan perkembangan Injil sesuai dengan Injil Sinoptik. Masuk kita pada bagian C yaitu bagian C, problem sinoptik. Problem sinoptik ini adalah amanat Yesus, yaitu Yesus saksi Yerusalem, Yudea, Samaria, unjuk bumi. Bila ketiga Injil Sinoptik ini sepenuhnya berdiri sendiri dalam asal maupun perkembangannya, mengapa mereka begitu mirip satu sama yang lain? Masuk kita pada nomor 2 yaitu ada beberapa menghadapi kenyataan tersebut. Maka diusulkan beberapa teori, yaitu yang pertama teori tradisi lisan, yang kedua teori saling bergantung, yang ketiga teori Injil primitif, yang keempat teori fragmen, yang kelima teori 2 dokumen, yang keenam teori 4 dokumen. Di sini muncul suatu pernyataan. Ketika Injil memiliki banyak kesamaan, mengapa tidak dijadikan satu saja? Karena ketiga Injil meskipun banyak memiliki persamaan, namun tidak memberi gambaran yang persis sama tentang Yesus. Pekerjaannya masing-masing Injil memberi penekanan yang khusus. Masuk kita pada bagian D yaitu perbedaan Injil Sinoptik dan Injil Yohanes. Ada beberapa perbedaan pada Injil Sinoptik dan Injil Yohanes. Satu yaitu perbedaan materi, yang kedua perbedaan penekanan, dan yang ketiga penekanan geografi, dan yang keempat adalah perbedaan struktur. Masuk kita pada bab 3 yaitu teologi Injil Matius. Bagian A yaitu introduksi Injil Matius. Penulis kitab Matius ini disebut Matius dan disebut juga seorang Lewi. Semula adalah pemungut cukai yang ditunjukkan oleh referensi yang tersirat tentang dia sebagai tuan rumah. Tema pada kitab Matius itu adalah Yesus adalah Raja Mesias. Ditulis pada tahun atau waktu penulisan pada tahun 60 tahun Masehi. Injil ini dengan tepat sekali diterapkan pertama kali sebagai pengantar PB dan pengantar PB, Mesias anak Allah yang hidup. Kita bisa lihat pada Matius 16 ayat pasal 16 ayat 16 berkata, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah anak Mesias, anak Allah yang hidup. Masuk kita pada bagian B yaitu muatan teologis. Satu adalah Allah.
Allah itu adalah hidup. Mengapa Allah memiliki sifat yang kekal abadi, tidak berawal dan tidak berakhir? Allah itu hidup dengan kehendaknya sendiri, bukan karena dihidupkan oleh makhluk lain. Kita masuk pada bagian B, yaitu Allah bekerja menurut rencana. Ada beberapa hal yang dapat kita lihat dengan ayat-ayat tersebut adalah: 1. Maria dikatakan mengandung dari atau kemari kuasa Roh Kudus. Bisa kita lihat pada Matius pasal 1 ayat 18 berkata, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Masuk kita pada bagian nomor 2, yaitu malaikat Allah menyatakan kepada Yusuf melalui mimpi dan berbicara kepadanya. Masuk kita pada bagian C, yaitu Allah sebagai Bapa. Karena pada Matius telah disebutkan Allah sebagai Bapa sebanyak 44 kali. Dan masuk kita pada bagian D, yaitu Allah Maha Adil. Mengapa dikatakan Allah sebagai Maha Adil adalah disebut sebagai Maha Adil? Dialah seorang hakim yang menentukan hidup kita bisa selamat atau tidak, dan supaya kita bisa hidup sesuai dengan perintah-perintah Yesus kepada kita, supaya hidup kita tidak bebas ke dalam dosa dan bisa kita hidup sesuai dengan perintah yang diajarkannya kepada kita. Masuk kita pada yang pertama, yaitu Kristologi. Kristologi ini adalah yang mempelajari tentang atau Yesus Kristus. Ada beberapa yang mempelajari tentang Kristologi sebagai berikut. 1. Ajaran Yesus Kristus dalam Injil Matius. Yang kedua, person Yesus Kristus. Yang ketiga, Yesus sebagai Mesias. Dan yang keempat, Mesias sebagai anak Daud. Yang kelima, Yesus sebagai anak manusia. Dan yang keenam, Yesus sebagai anak Allah. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah Yesus adalah Tuhan. Masuk kita pada nomor 3, yaitu pneumatologi. Pneumatologi adalah mempelajari tentang Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah suatu yang mengalir dalam kehidupan kita, atau suatu berkat dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita selalu hidup dalam kebenaran. Ada beberapa tentang Roh Kudus sebagai berikut. Roh Kudus adalah yang memberi kita hidup. Kelahiran Yesus, anak Allah, bisa kita lihat pada Matius pasal 1 ayat 18 dan ayat 20. Membaptis dengan Roh Kudus. Membaptis dengan Roh Kudus ini adalah merupakan suatu hidup yang baru, atau hidup yang tidak kita lakukan kembali, atau tidak lagi kita hidup ke dalam kedagingan kita atau hawa nafsu kita. Yang ketiga, yaitu menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus ini adalah suatu dosa atau suatu masalah yang dilarang oleh Yesus Kristus. Bagiannya yaitu Roh Kudus sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong adalah suatu penolong kita atau suatu pengharapan kita dalam kehidupan kita secara pribadi. Dan masuk kita pada nomor 4, yaitu eklesiologi. Eklesiologi yaitu tentang gereja, di mana eklesiologi sangat bermanfaat bagi jemaat. Mengapa? Karena yang membahas mengenai hakikat dan fungsi gereja. Yang menjadi kesimpulan pada eklesiologi adalah kunci kerajaan Allah. Kunci kerajaan yang menghantar orang masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu melalui pengajaran dan penginjilan dan berita pengampunan. Dalam eklesiologi ini adalah suatu gambaran atau suatu mempunyai visi misi yang kita harus tempuh atau kita harus lakukan di suatu gereja, di mana kehidupan atau jemaat-jemaat gereja bisa hidup dalam perintah-perintah Tuhan dan bisa hidup dalam kebenaran, supaya kita tidak bisa jatuh ke dalam dosa. Demikianlah pemaparan materi pada saat ini.
Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami minta maaf, karena kami sadar banyak kekurangan dalam memaparkan ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.